Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Tertulis dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu,
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: pujian dunia tidak dapat dibandingkan dengan perkenan Tuhan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah: jangan membuat berita kisah inspiratif. Sebuah berita di koran lokal melaporkan proyek jalan raya dan transit umum senilai 1,73 miliar dolar di Denver, Colorado, hampir selesai tepat pada waktunya dan sesuai anggaran. Akan tetapi, berita itu tidak dimuat di halaman depan. Bahkan, berita itu hanya terselip di antara kolom rangkuman singkat dengan huruf berukuran kecil pada halaman 3 di bagian berita lokal. Seandainya proyek itu terganggu oleh pemalsuan, penundaan, dan melebihi anggaran, maka pasti peristiwa itu menjadi berita utama. Saya memutuskan, jangan membuat berita menjadi moto yang baik dalam kehidupan. Jika kita menipu, berbuat curang, dan mencuri, itu baru berita. Tetapi apabila kita jujur dan menuruti aturan moral, kita dapat memiliki pengaruh rohani yang tidak dikenali namun efektif terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ketika Paulus memerintahkan orang-orang Kristiani di Tesalonika supaya saling mengasihi, ia berkata kepada mereka, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka." 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Karena tujuan kita adalah untuk menyenangkan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka entah orang memuji perbuatan kita atau tidak, itu tidak ada bedanya. Kita dipanggil untuk setia, bukan supaya terkenal. Perbuatan jahat akan membuat surat kabar laku terjual, sedangkan kejujuran dan integritas memuliakan Tuhan. Jangan membuat berita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Hidup berkenan kepada Allah itu seperti apakah? Bukankah kita di dalam Kristus sudah berkenan karena karya Kristus di kayu salib? Ataukah masih kurang cukup? Bagaimana kita memahami teks ini? Apa yang dimaksud oleh Paulus ini adalah tentang perjalanan iman kita. Beberapa teks Alkitab menjelaskan bahwa hidup orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Menariknya, terjemahan literal atau dalam bahasa Inggris menggunakan kata berjalan. Bahasa Indonesia menggunakan kata hidup atau hiduplah. Roma 13 ayat 13 memerintahkan kita untuk berjalan dengan benar seperti pada siang hari. Galatia 5 ayat 16 dan 25 menasihati kita untuk berjalan oleh Roh. Efesus 5 ayat 2 memerintahkan kita untuk berjalan dalam kasih. Efesus 5 ayat 8 memberitahu kita untuk berjalan sebagai anak-anak terang. Kita harus berjalan di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6.
dan Kolose 4 ayat 5 memerintahkan kita untuk berjalan dalam hikmat. Secara internal kita berjalan di dalam iman, tetapi manifestasinya harus tampak pada perjalanan eksternal. Itulah tingkah laku dan perbuatan kita yang harus selaras dengan iman kita. Makanya pertobatan sejati itu harus tampak dalam gaya hidup kita. Tidak mungkin orang yang mengaku sudah bertobat dan telah berjalan secara internal di dalam iman, tapi tidak menunjukkan perjalanan eksternal yang sesuai dengan gaya hidup kerajaan Allah. Frasa "kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah" yang diperintahkan Paulus ini adalah dorongan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka semakin bersemangat dan bergairah untuk berjalan di dalam iman mereka sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang kudus dan dipilih oleh Allah. Tentunya kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita. Ada anugerah Tuhan yang bekerja sejak pertama kali kita diselamatkan melalui iman. Anugerah ini juga terus bekerja dalam hidup kita untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Inilah anugerah yang memampukan itu, atau empowering grace. Keselamatan itu menyangkut tanggung jawab dan disiplin rohani kita. Jangan meremehkan pengaruh yang ada di dunia ini. Jangan berkompromi dengan debu kecil yang seringkali kita anggap tidak berbahaya. Namun debu kecil dapat masuk ke mata kita dan dapat menyebabkan infeksi yang berbahaya. Artinya, jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Iman yang benar perlu diuji dan dibuktikan. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini.
Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.